Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Eni Widya Stuti. Kali ini Bu Eni akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal cerita pada bilangan bulan. Oke, ikutin penjelasan Bu Eni. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai soal-soal cerita pada bilangan bulan, Bu Eni mau mengingatkan tahap-tahap apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan soal-soal cerita tersebut. Setelah kamu baca soal cerita dari bilangan bulan tersebut, maka yang kamu harus lakukan pertama adalah tentukan dulu tuh apa yang diketahui dalam soal itu. Pertama. Yang kedua, kamu berusaha tahu apa yang ditanyakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, buatlah model kalimat matematikanya bagaimana. Setelah kamu tahu model matematikanya, maka kamu bisa menyelesaikan soal tersebut. Setelah kamu coba menyelesaikan, jangan lupa tahap yang kelima, yaitu periksa kembali jawabannya. Ya, jadi tahap-tahapan itu yang harus kamu pahamkan. Ayo kita mulai dengan pembahasannya. Oke, ya kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Di sini Bu Eni kasih contoh soal cerita bilangan bulan adalah sebuah batu yang bersuhu negatif 4 derajat Celcius dipanaskan. Kenaikan suhu 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 15 menit, berapa suhu air batu tersebut? Nah, coba kamu pahamin. Setelah kamu baca dari soal tersebut, kamu pahamin. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Setelah tadi boleh jelaskan tahap-tahap apa? Pertama adalah kamu berusaha mencoba mencari apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, kita cari ya, apa yang diketahui? Yaitu suhu awal. Suhu awal batu adalah negatif 4 derajat Celcius. Kemudian apa lagi? Kenaikan suhu 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Nah, terus apa lagi? Lama pemanasan, yaitu 15 menit. Nah, di sini berarti kita tahu setiap suhu naik 2 derajat itu selama 3 menit. Padahal pemanasannya selama 15 menit, maka total kenaikan suhu adalah 2 kali dalam kurung 15 dibagi 3. Karena kan selama 15 menit. Ya, jadi kamu 15 menit dibagi 3 menit, nanti kalikan dengan 2. Oke, itu yang sudah kita tahu apa yang diketahui. Sekarang tahap yang kedua, apa yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan adalah berapa suhu air batu tersebut. Nah, tahap yang ketiga adalah berusaha kamu cari gimana kalimat atau model matematikanya. Nah, di sini berarti modelnya adalah negatif 4 ditambah 2 kali dalam kurung 15 dibagi 3. Ya, jadi di sini negatif 4 itu adalah suhu awal batu. Sementara tadi ditambahkan dengan total kenaikan suhu. Kenaikan suhunya adalah tadi yang sudah diketahui tadi. 2 dikali dalam kurung 15 dibagi 3 ya. Oke, setelah tahu model matematikanya, kita berusaha menyelesaikan itu. Bagaimana ya? Di sini menjadi kalimat matematikanya negatif 4 ditambah 2 kali dalam kurung 15 dibagi 3. Apa yang harus kamu lakukan? Tahapnya adalah yang dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Jadi kalimat matematikanya
akhirnya berubah menjadi negatif 4 ditambah 2 dikali 5. Ada operasi penjumlahan dengan perkalian. Apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah mengalihkan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 5, hasilnya 10. Kalimat matematikanya sudah berubah menjadi negatif 4 ditambah dengan 10. Tinggal operasi penjumlahan. Nah, di sini hasilnya adalah 6. Sudah selesai, maka sudah kita punya jawaban. Jadi, suhu air batu tersebut adalah 6 derajat Celcius. Oke, untuk pembahasan yang soal pertama, ayo kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan soal yang kedua. Di sini Bu Eni kasih contoh soal cerita. Kita lihat ya. Seekor burung camar terbang di ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Pada saat yang sama, tampak ikan lumba-lumba sedang berenang 7 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih jarak antara burung camar dengan lumba-lumba? Nah, kamu baca soal tersebut, kamu pahamin. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Kamu ikutin tahap-tahap yang Bu Eni sudah jelaskan di depan tadi ya. Pertama yaitu kamu berusaha mencari apa yang diketahui. Di sini adalah ketinggian burung camar, yaitu 10 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut berarti adalah positif. Di sini berarti 10 meter 10 positif. Nah, kemudian apa lagi? Posisi ikan lumba-lumba 7 meter di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah di sini berarti kita kasih tanda negatif 7. Nah, kita sudah tahu nih yang diketahui. Kemudian tahap yang kedua apa? Apa yang ditanyakan? Di sini ya, selisih jarak burung camar dengan ikan lumba-lumba. Nah, sudah diketahui, sudah ditanya, sudah. Kita sekarang mencoba membuat model atau kalimat matematikanya. Di sini burung camar 10 meter di atas laut berarti positif 10, sementara ikan lumba-lumba di bawah permukaan laut 7 meter berarti negatif 7. Yang ditanya adalah selisih, berarti pengurangan. Selisih itu adalah pengurangan yang besar kurang yang kecil. Negatif 7 dengan 10, maka yang besar adalah 10. Nah, jadi 10 dikurang negatif 7. Nah, sudah tahu kita model matematikanya, yaitu 10 dikurang negatif 7. Kita berusaha selesaikan ya. Di sini ada pengurangan tapi ada negatif. Berarti kita coba ubah menjadi bentuk penjumlahan ya. Jadi modelnya berubah menjadi 10 ditambah 7. Hasilnya berapa? 17. Nah, sudah selesai kita. Kita sudah punya jawabannya. Jadi, selisih jarak burung camar dengan ikan lumba-lumba adalah 17 meter. Kan? Mudah ya? Jadi, nanti kalau ada soal cerita apa aja, ikutin tahap-tahap yang Bu Eni jelaskan. Mudah-mudahan kamu paham. Oke? Bu Eni akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.